warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Wike Ardiani, NIM 2020143221 dari kelas 5F PGSD, mata kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen pengampu Miss Endang Surtioni. Ini adalah video pembelajaran bimbingan konseling yang kedua yang bertema konsep dasar program bimbingan dan konseling di SD. Terdapat 3 sub yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian dan tujuan program BK di sekolah dasar. Yang kedua, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang ketiga, peranan guru kelas dan kegiatan BK di sekolah dasar. Ayo kita bahas satu persatu. Materi yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian dan tujuan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Menurut Wickel 2004, pengertian program bimbingan dan konseling adalah suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang berencana dan terorganisasi serta terkoordinasi selama periode tertentu. Berdasarkan kurikulum 2004, program bimbingan dan konseling merupakan rencana kegiatan, layanan, dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. Nah, jadi program BK atau suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada peserta didik atau siswa di sekolah oleh guru-guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir, dan dilaksanakan pada periode tertentu secara teratur. Selanjutnya adalah tujuan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan, karir serta kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lainnya. Yang keempat, mengatasi hambukan dan kesulitan yang akan dihadapi dalam studi, penyesuaian diri dengan lingkungannya, diri dengan pendidikan, dan lain-lain. Secara umum, bantuan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, atau akademik. Materi yang kedua adalah layanan bimbingan konseling di sekolah dasar, meliputi beberapa layanan di sekolah dasar. Yang pertama, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan kelompok. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, layanan orientasi biasanya ditunjukkan kepada murid baru agar murid tersebut bisa memiliki pemahaman dan memungkinkan untuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya maupun sosial ataupun lingkungan di sekolah. Yang kedua adalah layanan informasi bertujuan untuk membekali murid dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan secara terperinci, terpelajar dengan anggota keluarga, masyarakat, dan lainnya. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran yang memungkinkan posisi duduk dalam kelas, tujuan awal untuk bersekolah itu apa, dan apa yang ingin dicapai. Yang keempat adalah layanan pembelajaran yang memungkinkan untuk murid memahami dan mengembangkan pemahaman serta kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok ia gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang akan mendatang. Yang kelima, layanan konseling perorangan yang memungkinkan murid untuk mendapatkan layanan langsung terhadap dirinya secara tatap muka dengan guru kelas atau
pembimbing dalam rangka pembahasan dan pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Ketujuh, layanan bimbingan kelompok untuk memungkinkan murid secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari segala sumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah konseling kelompok, memungkinkan murid untuk memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pemecahan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Baiklah, ini adalah materi terakhir mengenai peranan guru kelas dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui, guru kelas selain bertugas mengajar, dia juga bertugas melaksanakan bimbingan konseling yang ada di sekolah sebagai tanggung jawabnya terhadap murid-muridnya. Hal ini wajar karena setiap hari guru bertemu dengan muridnya dalam proses pendidikan yang penting dalam keseluruhan perkembangan murid. Berkat hubungan keseharian yang terus-menerus, guru dapat diharapkan memahami pencapaian pribadi sehari-hari maupun keterampilan akademiknya serta apa sih minat dan bakat muridnya. Baiklah, itulah materi mengenai konsep dan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di video pembelajaran yang ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.